Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johari, NIM 202106000028, mahasiswa program studi hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Tujuan membuat video ini adalah sebagai prasyarat mengikuti ujian capaian pembelajaran ketiga pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Afriansah Tanjung SH, MKN. Pada presentasi kali ini, saya mendapatkan tugas tentang tema monopoli sebagai kegiatan usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pokok bahasan yang dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah tentang praktek monopoli, yang kedua, posisi monopoli, yang ketiga, bentuk-bentuk praktek monopoli, dan yang keempat adalah pembuktian posisi dan praktek monopoli. Pembahasan yang pertama adalah tentang praktek monopoli. Sebelumnya kita belajar dulu tentang definisi apa itu monopoli dan praktek monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, yang dimaksud pemusatan ekonomi yang seperti apa? Ya, yang dimaksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga dan atau jasa. Mengapa praktek monopoli itu dilarang? Kita ada landasan konstitusi yang mengatur, di mana landasan konstitusi pengaturan persaingan usaha itu, kalau kita lihat, di antaranya ada di dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Dan yang kelima, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dan undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, apa tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu? Yang pertama adalah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dan yang keempat, bagaimana bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu kalau kita lihat ada di pasal 4 sampai dengan 16, itu ada tentang perjanjian yang dilarang, di antaranya ada oligopoli, ada penetapan harga, pembagian wilayah, pembaikotan, kartel, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan juga perjanjian dengan pihak luar negeri. Kemudian selanjutnya pada pasal 17 sampai dengan pasal 24, yaitu kegiatan yang dilarang, yaitu ada monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi, dan juga persekongkolan. Kemudian pasal 25 sampai 29 tentang posisi dominan, yaitu posisi dominan, kemudian jabatan rangkap, kemudian pemilikan saham, dan penggabungan dan peleburan dan pengambil alihan. Nah, apa itu unsur-unsur dari praktek monopoli? Yang pertama, kalau kita lihat dari definisi dari pasal tadi, adalah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha. Yang kedua, terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan yang keempat adalah tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. Nah, apakah setiap penguasaan atas dasar suatu barang atau jasa tertentu menjadi suatu pelanggaran? Nah, ini belum tentu. Karena yang disebut dengan praktek monopoli atau disebut dengan monopoli itu apabila penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan atau merugikan kepentingan umum. Sehingga tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemusatan itu merupakan satu pelanggaran. Jadi sebuah monopoli yang terjadi karena memang ada keunggulan produk atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui satu perjuangan dalam persaingan yang jangka panjang, sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang kuat dan besar, serta mampu menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja bukan merupakan tindakan penguasaan atas produksi dan juga bukan bagian dari monopoli yang dilarang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, pada prinsipnya sebenarnya kalau dilihat ada dua pengaturan. Yang pertama adalah perjanjian yang dilarang, kemudian kegiatan yang dilarang. Perjanjian yang dilarang, karena perjanjian berarti melibatkan dua pihak. Karena ada pihak satu, pihak dua. Kalau kegiatan yang dilarang, berarti apa? Hanya satu pihak, yaitu pelaku usaha. Di antara yang dilakukan adalah kegiatan monopoli. Nah, kenapa monopoli itu bisa muncul? Yang pertama, monopoli itu terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu. Hal ini terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan khusus sehingga memungkinkan melakukan efisiensi dalam berproduksi. Dalam skala ekonomi, di mana semakin besar skala produksi, maka biaya marginal semakin menurun. Sehingga biaya produksi per unit akan semakin rendah. Maka pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan maupun lokasi produksi. Yang kedua, munculnya monopoli itu karena diperoleh melalui suatu perundang-undangan. Artinya ini merupakan satu kegiatan sah ketika yang tidak melanggar satu undang-undang. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, atas hak kekayaan intelektual. Yang kedua, karena hak usaha eksklusif, yaitu pemerintah memberikan jenis usaha tertentu kepada perusahaan tertentu yang tidak diberi
perusahaan yang lain. Yang kedua adalah posisi monopoli. Nah, posisi monopoli itu di mana barang dan atau jasa yang belum ada substitusinya. Nah, ini yang posisi monopoli. Yang kedua adalah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Dan yang ketiga bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau satu jenis barang tertentu. Nah, yang pertama adalah barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Nah, pendefinisian posisi monopoli demikian ini sesuai dengan definisi yang teoritis sebelumnya bahwa monopoli adalah satu kondisi di mana perusahaan memproduksi atau menjual produk yang tidak memiliki barang pengganti terdekat. Artinya, tidak adanya barang pengganti terdekat menunjukkan bahwa produk tersebut belum memiliki barang substitusi. Yang kedua, yang tadi mengakibatkan pelaku usaha lain tidak masuk atau tidak masuk dalam persaingan usaha yang sama, itu karena perusahaan memiliki posisi monopoli akan memiliki kekuatan. Kalau dia punya posisi monopoli, maka dia punya kekuatan monopoli. Nah, kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi atau meniadakan tekanan dari pesaingannya. Nah, kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan adanya hambatan masuk ini, maka perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing yang potensial. Artinya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa menyaingi dirinya. Begitu. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok itu menguasai lebih dari 50% dari pangsa pasarnya. Nah, istilah ini disebut dengan pendekatan struktur, di mana posisi monopoli didefinisikan berdasarkan pangsa pasar yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan di pasar. Dengan demikian, berdasarkan ketiga cara ini, posisi monopoli dapat diterjemahkan sebagai posisi dominan. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk dari praktek monopoli? Kalau dalam ayat 2 pasal 17 mengatur mengenai posisi monopoli, maka pada ayat 1 dari pasal tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan posisi monopoli. Nah, di mana di ayat 1 tersebut pada intinya mengatur tentang pelarangan kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, berdasarkan ayat tersebut, harus dipahami bahwa perusahaan yang memiliki posisi monopoli atau yang melakukan penguasaan atas barang, produk, atau pemasaran tadi, tidak serta-merta melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, praktek monopoli merupakan bentuk penyalahgunaan posisi monopoli yang muncul akibat
pemberdayaan kekuatan monopoli. Nah, kalau kita lihat penyalahgunaan posisi itu merupakan suatu perilaku kondak di mana di dalamnya mengandung unsur pencegahan, pembatasan, penurunan persaingan, dan juga adanya eksploitasi. Nah, unsur pencegahan, kemudian unsur pembatasan, dan penurunan persaingan adalah upaya perusahaan monopoli untuk mengurangi atau meniadakan tekanan persaingan. Nah, perilaku ini pada dasarnya adalah perilaku eksklusif, atau ada yang menyebut eksklusif conduct, di mana perusahaan monopoli melakukan strategi untuk mengusir pesaingnya atau existing kompetitor keluar pasar, atau dia mencegah masuknya pesaing potensial ke dalam pasar. Nah, dengan hilangnya tekanan pesaing di pasar, maka perusahaan monopoli dapat mengeksploitasi mitra untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, terutama mitra yang dieksploitasi dalam hal ini karena dia sebagai pembeli adalah konsumen. Dia sebagai pengguna barang atau jasa. Nah, perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksploitasi konsumen umumnya dilakukan dengan cara menerapkan harga jual yang tinggi melalui pembatasan jumlah produksi atau penurunan kualitas. Karena dia akan mencari keuntungan yang besar. Maka harga dijual yang tinggi atau jumlah produksi dikurangi. Sehingga barang akan berkurang, permintaan naik, harga semakin tinggi. Atau karena ingin dia memperoleh keuntungan yang banyak, maka kualitas barang dan jasa tadi dikurangi. Maka dia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, pada prinsipnya bahwa perilaku praktek monopoli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bahwa perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial. Dan yang kedua adalah perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi. Nah, bentuk nyata dari praktek monopoli tidak hanya terbatas pada dua pasal yang terkait di atas tadi, yaitu yang ada di pasal 19 dan 20, di mana KPPU dapat juga mendefinisikan bentuk praktek monopoli atau monopoli yang lain asalkan memenuhi dua kriteria di atas tadi, yaitu perilaku memiliki dampak negatif kepada pesaing yang nyata atau pesaing potensial, baik itu pencegahan, pembatasan, dan juga penurunan tingkat pesaing. Yang kedua ada perilaku yang berdampak negatif kepada mitra transaksi, misalnya pada konsumen atau pengguna atau pembeli. Kalau dia berupa menjual barang. Bagaimana pembuktian posisi dan praktek monopoli? Pembuktian terhadap pelanggaran pasal 17 ya, tentang praktek monopoli pada hakikatnya adalah pembuktian posisi monopoli dan praktek monopoli. Jadi sebelum membuktikan adanya praktek monopoli, maka KPPU terlebih dahulu harus membuktikan bahwa sebuah perusahaan memiliki posisi monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat 2 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Nah, ada kata diduga dan dianggap pada kalimat itu. Nah, kata diduga dan dianggap ini juga mengimplikasikan bahwa meskipun perusahaan terbukti memiliki posisi monopoli, maka perusahaan tersebut
belum dapat dipersalahkan telah melakukan pelanggaran pada pasal 17. Nah, bagaimana tahap dari pembuktian dari praktek monopoli? Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pendefinisian pasar yang bersangkutan, sehingga menjadi jelas. Ada definisi yang clear, definisi yang jelas mengenai pasarnya. Yang kedua adalah pembuktian adanya posisi monopoli di pasar yang bersangkutan. Jadi benar-benar adanya pembuktian. Yang ketiga, yaitu identifikasi praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli. Dan yang keempat adalah identifikasi dan pembuktian dari dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktek monopoli tersebut. Demikian presentasi tugas pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha di Prodi Hukum Siber Muhammadiyah pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.